Ada cewek cantik nih. Gimana? Cantik banget men, cantik. Terus gua tanya nih, Neng, naon gitu? Emang lagi musim ya, Bang? Iya. Suka mau nanya lo nih, Pong nih. Nah, bro. Gimana pengalaman lo dalam dunia pekerjaan nih, Pong? Gua belum kerja sih. Dari Sultan, gak pernah kerja. Belum pernah kerja gua. Gak pernah kerja ya? Iya. Gua lulus sekolah nganggur. Lo sekolah nganggur? Iya. Gak ada pengalaman hidup gua sih. Ada pengalaman yang kayak gimana nih maksudnya? Gara-gara lo sekolah sampai nganggur nggak mau kerja apa gimana tuh? Sebenarnya gua kecewa. Kecewa? Iya. Kecewa sama orang tua gua sebenarnya. Kenapa itu, Bang? Pas sekolah sih gua punya cita-cita men. Punya cita gua. Jadi apa? Pengen jadi tentara sih. Jadi tentara? Pengennya. Oh, pengen jadi tentara. Terus gua pas sekolah nih, kata gua sekolah kan emang gua sih gak benar sekolahnya. Emang rusak banget, dunia persekolahan gue rusak kan. Kayak kaca pecah gitu. Iya. Terus gua udah lulus sekolah nih, gua pengen banget kuliah. Kenapa? Karena gua ngerasa sekolah gue itu rusak men. Gua pengen kuliah, pengen benar. Terus gua pengen kuliah, gak mau deket nih, gak mau deket dari daerah sini kuliahnya. Karena apa? Gue punya prinsip sendiri. Kalau gue kuliah dekat dari daerah sini, otomatis kan teman gue itu mulu. Pasti kan gue ke bawah arus. Pasti gue nakal lagi. Positif itu. Gue pengen kuliah jauh men. Sebenarnya. Ke Bangkahuni gitu. Nah, ke Cinongtot. Garehong gitu. Garehong gitu. Iya, enggak gue serius. Oke. Gue pengen kuliah ke jauh. Seenggaknya ke Jogja apa ke Bandung gitu kan. Jadi jauh dari lingkungan pas sekolah gua nakal. Iya. Nah di situ gua udah daftar kuliah. Terus? Di sono udah daftar kuliah, nggak sebutin lah. Udah daftar kuliah, gua udah dapet ini, tinggal apa ya? Tinggal pembayaran pendaftaran dah. Gua ngomong ke orang tua pengen kuliah gitu-gitu. Orang tua gua bilang apa men? Sok aja kalau mau kuliah, tapi gak bakal dibiayain 1 perak pun. Bokap gua tuh ngomong kayak gitu, makanya gua sedih. Terus orang tua pengennya lu itu apa, Bang, pas waktu itu? Nah pas waktu itu gua diem. Oke. Diam, gue nggak mau ngomong sama orang tua gue. Ya gue nakal men, dunia nakal itu gue semua dicoba lah. Yang kayak gimana sih nakal itu, gue coba semua. Nah setelah itu gue mikir lagi, masa gue mau gini-gini terus. Gue nanya nih sama orang tua gue, udah hampir setahun tuh. Hampir setahun gue kan nganggur setahun nih. Gue nanya sama orang tua gue, pengennya gimana sih? Ini gitu. Ya orang tua gak jawab. Terus? Lu kan sekolah gak benar, takut nanti kuliahnya gak benar lagi. Padahal gua niat kuliah itu benar men. Pas waktu itu? Iya. Terus gue tanya, terus maunya apa? Pengennya lu itu mondok. Oh, pesantren. Nah udah gitu? Gue turutin men. Gua mondok. Gak enak banget tuh borok, sumpah gak enak banget. Nah setelah 1 tahun gue mondok, akhirnya gue udah menjiwai pesantren itu, tiba-tiba ada masalah men. Apa tuh? Kelahi gue. Berantem. Iya berantem sama anak guru ngaji. Kacau banget sumpah, setan. sama anak guru ngajinya gue berantem. Terus? Jam berapa tuh berantem? Pokoknya kebun jahe itu udah rusak, semua rusak men, pakai berantem. Seru gua kan, cita-cita gua kan jadi ini nih, jadi tentara. Gua mau dilahin, gua seru deh, saling tonjok anjing, rame. Kacau banget.
Nah setelah gitu gue kan malu nih, Hmm. malu gue berantem. Otomatis jam 1 itu kalau nggak salah, jam 1 malam Hmm. gua bingkis baju, gua kabur dari pondok itu. Terus gua pulang ke rumah, ketok-ketok pintu, datang, "Mah, Pak." Otomatis kan orang tua kan kaget, kenapa jam malam ini tiba-tiba malam pulang. Gua ceritain masalahnya gini gitu sampai nangis orang tua gua nggak, tadinya nggak suka nangis, ikut nangis loh. Terharu lah. Iya, terharu lihat Iya pastilah. lihat mama gua nangis. Kenapa, Bang? Bilangin sama gua kayak gitu. Diam. Udah dijelasin masalahnya gini gitu. Emang masalahnya sih sepele. Emang gua nggak ngerasa salah, gua enggak. Ya udah. Terus udah gitu ya. Besoknya lagi nih gue ditanya, terus sekarang pengennya apa? Orang tua gue, mau kuliah. Gue udah malas kuliah, men. Pas waktu itu udah Iya, putus harapan banget. udah putus harapan. Terus udah bukan otak gue lagi kuliah. Masa pelajaran gue sekolah pakai nganggur 1 tahun, terus ke pondok 1 tahun, berarti 2 tahun ya. Iya. 2 tahun berarti pelajaran gua dari sekolah udah hilang, men. Pas waktu itu. Gua kalau masuk kuliah otomatis gua kayak SD. Belajar ngitung 1 tambah 1 2. Bukannya 4 Pak. Iya, makanya gua lah kata gua nggak mau kuliah. Terus gua nganggur sampai berapa tahun ya? 3 tahun, 4 tahun. Pokoknya gini aja, men. Akhirnya maksudnya udah terbiasa kayak gini ya. Udah terbiasa gua yang nganggur, ya enakan. Keenakan juga. Terus kalau misalkan di rumah kan lu nganggur nih, ngapain aja gitu? Ya mencari buat gua ngerokok nih ya. Gua jujur nih. Oke, siap. Jujur, gua kan udah tobat nih pas ngobong. Nah, Pas monok itu gua udah tobat. Terus ya gua mencari uang itu dengan kayak gitu. kayak gimana? Ya kebetulan ada aplikasi micet deh. Ruksak. Ya gua jujur, kebetulan ada aplikasi micet nih. Oke, siap. Kan kebetulan gua pas kapan ya? Pas 2000 kapan ya? Udah lama banget tuh. Oke. Gua itu punya kenalan cewek banyak, men. Cewek nakal semua. Cewek nakal semua. Pulang di pondok ketemu sama kayak gitu. Kacau. Oke, siap. Terus. Iya, gua punya kenalan cewek nih banyak. Terus ceweknya pada nakal semua. Nah setelah itu kan gua nggak punya uang nih. Terus Lu pasarin dah tuh. ya gua pasarin. Si cewek itu Ya Di aplikasi. Gua jadi admin micet, men. Jadi anu juga ya. pro player micet ternyata dia. Di balik sisi baiknya dia ternyata dalamnya Ya sudah. juga ya. Jangan ini yang suruh ngirim pulsa dulu nih. Iya benar. Sebenarnya gua malu, men. Malu sebenarnya gua. Oke, siap. Cerita gitu. Tapi gua itu dari admin micet tuh gua gak pernah nipu, men. Gak pernah nipu. Gak pernah nipu mereka. Ya kalau lu misalkan ya, lu pengen nih gue sediain ceweknya, misal lu kalau nggak mau ya bodo amat, gue nggak pernah nipu. Oh Iya. ngerti. Ya situ lumayan sekali Nutupin uang rokok ya. nutupin uang rokok. Lumayan lah, 1 hari gue itu dapat paling minim tuh 3, men. 3 apa? 3 job. 3 job. Cowok tuh. Iya. 1 jobnya itu paling minim ya. 1 jobnya itu gope. Gila, lumayan juga ya. Iya, gope. Berarti 1 hari 1.500.000. 1.500. Per hari, men. Bagi berapa itu sama ceweknya tuh, Bang? Itu bagi 2 sih, aslinya kan 1 juta. Oh, Itu yang gold itu, men. Oh, yang gold. Yang gold, Satu iya. juta. Yang gold itu yang mantap, yang montok, Biang yang lo ya. iya, yang biang. Lu tertarik gak, Dik? Jadi admin micet, Dik? Kalau sekarang Berani sih gak? kalau sekarang sih gue tobat, men. Tobat, oke. Iya, udah lah. Alhamdulillah sih tobat, oke. Gue sekarang lebih fokus ke entertainment. Entertainment. Pengen jadi seleb. Amin. Enggak sih, sebenarnya gue jadi seleb enggak pengen banget. Takut sih sebenarnya, gue jadi seleb takut kan. Kenapa? Takut aja.
tiba-tiba nih video gua misalkan video gua viral. Satu Iya. video meledak gitu tiba-tiba ya. Terus- Kayak bom atom gitu. Iya, terus follower gua nambah ya. Terus tiba-tiba misalkan tiba-tiba gua jadi seleb nih, gua belum siap men. Kenapa tuh? Karena gimana ya? Takut ada nenek-nenek minta tanda tangan. Bukan gitu. Karena tampang gua gak ada seleb-selebnya. Oh. Ya lu jangan Apa, putus tapi harapan kan lah. dari sisi itu kan kayak bermain di belakang gitu Oke. kan. Orang kayak ngeliat video lu kan keren-keren nih editor-editornya nih kan, banyak-banyak juga, bukan 1-2 orang yang fansnya kan ngeliat videonya, wah anjir videonya keren banget. Ya gua juga ngakuin emang keren video-videonya. Jadi itu tuh bukan berarti lu harus tampil di ini gini-gini, tapi ngelihat orang tuh ngelihat dari karya lu gitu men. Karya lu luar biasa gitu kan. Itu Iya, harus bener, diakuin bener. Itu menurut gue harus dikembangin Iya. sih. Kalau masalah edit video sih itu sih sebenarnya hobi men. Hobi ya dari Iya, dulu ya. hobi. Gua nggak ngakuin editan gue itu keren sama sekali, enggak, semua sampah men. Cuma gue itu sebenarnya gue itu cuma hobi doang, hobi edit sekarang. Tapi keren sih kata gue bang. Itu nggak semua orang bisa begitu. Gue aja masih ngegibeg gitu ya. Gue bagi-beg gitu. Alhamdulillah sih kalau ada orang yang mau aku editan gue keren, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kesibukan hari gini nih, sekarang nih apa nih kesibukan sekarang? Ya paling bantuin orang tua lah, Bantu orang tua Iya. aja sama ya. yang ngarit paling kalau uang macul. Nonton kebo. Enggak punya kebo, nggak punya kebo. Iya. Paling mau kelapa lah. Tapi kumpul masih. Hah? Kumpul kebo masih. Enggak, gue belum pernah nikah, Jur. Masa mau kumpul kebo? Iya takutnya gitu, kumpul apaan gitu. Kan Kumpul kumpul embe. kumpul embe ya, kumpul Iya. kambing. Tuh, sebenarnya gue nggak punya pengalaman dari segi kerja maupun dari luar kayak lu men. Nggak punya gue. Sebenarnya gue juga dari awal kan nggak pengen kerja men, cuma emang karena keadaan gitu kan, kayak keadaan. Oh iya, gue harus berpikir ya gitu kan, buat sekolahin, buat nyari duit, ujung-ujungnya terus harus gimana timbal baliknya ke orang tua lah gitu kan. Iya, balas Harus budi ke orang tua. budi ke orang tua karena keadaan men. Jadi gue mau berpesan untuk teman-teman semua yang baru lulus sekolah gitu kan, Oke. karena sekarang nyari kerja kita susah banget. Susah banget jelas, Dik. Susah banget pokoknya. Jadi jangan patah semangat. Pokoknya mah kalau ada kerjaan apapun itu kerjain. Gimana kalau misalkan kerjanya jadi kurir? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kerja. Kerjain aja. Kurir Yang narkoba penting gitu. jangan itu. Yang penting jangan kayak gue. Apaan? Jadi ada micet. Rusak anjir. Emang sih uangnya dapat penghasilan emang lumayan lah. Lumayan tapi nggak manfaat kan. Iyalah. Iya, Nggak ada Masih manfaatnya. habis duit kayak gitu ya. cepet habis. Nggak ada manfaatnya. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang pengen kerja susah banget, nyari kerja susah banget, ya kita harus akuin itu karena kerja itu susah. Jadi kerjaan misalnya ada kerjaan apa nih, kerjaan di sawah kayak di kebun kayak itu kerjain dulu aja. Kalau bisa mah, kalau pengen cari pengalaman ya cobalah karena masih muda gitu kan, loncat dulu ke kota gitu. Karena di kota kan banyak pengalaman kayak kerjaan apa kayak jadi OP kayak apa, karena orang kampung nggak bakal tahu kita di kota kerja jadi apa gitu kan. Dengan cara merantau lu bisa merasakan Nah. apa yang mereka rasakan. Yang penting lu bisa makan, bisa tinggal di sana, dan walaupun nggak bisa ngasih orang tua banyak, setidaknya nggak nyusahin mereka dulu gitu. Iya. Nanti juga insya Allah untuk kedepannya hidup lu nggak bakal gitu-gitu aja. Pasti berpikir juga, gue udah bisa pengalaman ini, gue punya tinggal. Jadi semacam buat betul loncatan aja lah gitu kan, yang namanya kerjaan pertama itu jangan langsung mikir gue pengen gaji UMR segala macam. Kayak sekarang kan anak sekarang pengen di pabrik gitu kan, harus nembak, sayang orang tua lagi gitu. nembaknya. Zaman sekarang calonnya genit-genit parah. Iya. Nggak nanggung, maksudnya nembak kerjaan tuh Nyogoknya nggak Iya. itu nggak nanggung banget. Jadi jumlahnya itu nggak ngotak. Mm-mm. Kayak meres gitu loh, Dik. Udah kita maksudnya kita niat kerja ya kan, maksudnya niat kerja juga cari duit. Itu Iya. mah bukan nyari duit tapi ngabisin duit. duit. Ya kan, ngebebanin ke orang tua kita juga. Mereka mah nggak tahu ya kan, orang tua kita tuh nyari duit kayak gimana, ya kan, sulitnya. Ya saran gue sih itu aja sih buat teman-teman semua.
kalau pertama anak-anak muda itu jangan nembak-nembak dulu lah gitu. Kalau pengen kerja, udah kerjaan apa dulu aja. Yang penting kerja dulu, mau di kafe kek, mau ngapain jadi OB kek, yang penting kerja dulu aja. Iya. Mau Yang penting jangan open BO aja. iya lah, nggak boleh gitu ya. Gratis Gratis aja. Gratisin aja. Buat kami yang pengangguran. Nggak mampu bayar. Sama nasi goreng 2. Jadi astagfirullah. Ya bercanda. Janganlah. Janganlah. Tapi banyak juga sih Dik, pas pengalaman gue cari kerjaan tuh bener-bener waduh parah banget. Parah sih. Dari situ gue emang nggak putus harapan, akhirnya gue ngelamar lagi ya kan ke apa tuh, ke di mana sih, di Karawaci ya. Ditawarin di kerjanya di restoran kayak gitu tuh loh Dik. Nah udah gitu gue maksudnya seneng banget ya kan, namanya juga gue pengen kerja, akhirnya ada yang nawarin kerjaan. OTW gue ke sana. Pas gue ke sana, pas tiba-tiba di sana dianterin gue ke restorannya, dikira gue restoran, ibaratnya restoran kayak di kita gitu, kayak nggak ada makanan kayak gitu ya kan, sesuai inilah. Nah pas di situ gue jalanin 3 hari, udah gitu gue bagian dapur ya kan, bagian dapur bantuin chef kayak gitu. Nah di situ tuh baru pertama loh Dik, pas gue ngerasain daging babi tuh kayak gimana. Lu pernah makan daging babi? Pernah lu Bang, pas Nyobain. waktu itu. Iya nyobain pernah. Soalnya pas waktu itu gue nggak tahu bahwa itu daging kayak gituan. Nggak tahu. Kagak tahu. Lu dikasih apa gimana tuh? Ya dikasih pas si chefnya mau bikin apa steak atau apa, nggak tahu lah intinya ya. Pas dia mau sediain buat customer ya, buat tamu gitu, buat makanan tamu. Nah udah gitu kan ada sisa tuh. Katanya lu mau gak gitu ya kan? Itu emang daging apaan kata gue ya kan? Nah udah gitu. Itu sebelum dimakan tuh nanya gitu. Iya. Terus kata dia gimana? Ya kata dia daging apaan sih? Pokoknya dia ngomongnya kocak banget tuh. Daging apaan coba? Daging badak. Demi Allah, dia tuh ngomongnya daging kayak gitu. Akhirnya dengan begonya gue percaya aja ya. Yeah. Gue mau ngerasain daging badak kayak gimana gitu. Akhirnya gue rasain, oh kata gue enak banget ya kan. Enak ya? Enak sumpah Bang. Pas waktu itu terus nama. Terus nah, udah gue kenyang, udah gue kenyang tuh. Akhirnya dia ngomong, lu sadar gak itu daging apaan? Kata gue, emang daging apaan? Kata gue, itu daging babi katanya. Sumpah gue sampai muntah-muntah di toilet. Serius. Terus setelah itu lo gimana? Kan kalau dalam agama Islam tuh gak boleh ya? Iya emang gak boleh, tapi najis. Terus harus disertu. Lu disertunya gimana? Makan tanah? Enggak lah Pong. Kagak gitu. Nggak tahu kan dia, nggak tahu. Kan gue nggak tahu men. Iya. Kagak tahu kalau itu daging kayak gituan. Akhirnya ya udah. Iya maksudnya setelah udah tahu nih. Nah iya maksudnya pas waktu ya gimana orang si daging itu udah masuk ke perut gua, mau gimana lagi sampai ya, sekarang belum disertu. Udah pas kemarin pas di pondok gua Disertu. iya. Gimana makan tanah ya? Enggak makan tanah. Gimana nyeratunya? Maksudnya gali tanah terus udah gitu kayak kalau dalam tim medis mah di steril gitu nggak ya? Iya. Jadi dibersihin si apa di keairin tuh si tanah itu udah gitu dikasih apa sih? Kasih garam. Nah, kasih garam, kasih mecin gitu. Iya. Terus dipasak. Sop. Jadi pas waktu itu digaliin udah gitu kayak namanya sih kalau misalkan kita mau menghilangkan najis tuh ya kan. Intinya didoain aja ya. Udah gitu suruh diminum ya udah. Gitu, Bang. Baru kemarin mau disertunya. Soalnya pas waktu itu gue bingung juga. Soalnya gue nggak tahu gitu cara ngedoain itu kayak gimana. Emang lu nggak pernah mondok sebelumnya? Maksudnya belum pernah ngaji lah. Ya ngaji sih ngaji, tapi kan dulu tuh kayak ibaratnya ngaji tuh kayak ngaji kalong ya. Cuman sekedar belajar alif ba gitu. Tapi ya. Ngaji persolatan. Tapi ngaji kalong pasti dipelajarin sih kalau masalah kayak gitu. Kan ngaji kalong tuh dulu zaman SD, Pong. SMP gua udah nggak ngaji. SMP. Berarti kalau misalkan dihitung-hitung dari mulai sekolah SMP terus udah gitu SMA, udah gitu gua lulus kerja otomatis lupa loh doa. Aja maksudnya doa kayak gitu tuh yang gua inget tuh cuman ngaji sama apa ya? Jadi sholat doang. Bacaan sholat.
itu inget terus. Nama yang besar lah ya. Mm-mm. Sama di besar ya. Doanya kan itu pasti ingat. Terus desertunya masih kemarin. Mm. Tapi gue bukan konsul, tapi gue ngomong juga ya kan ke guru ngaji gue ya kan, kata gue emang maksudnya bisa gitu pas waktu itu berarti badan gue najis dong maksudnya kan, enggak katanya kalau kayak gitu caranya mah, terkecuali lu maksudnya tahu gitu ya kan bahwa itu daging babi. Pas lu makan maksudnya sebelum lu makan gue tahu gitu itu daging babi, akhirnya gue makan gitu ya. Itu enggak maksudnya ya enggak boleh juga kalau kayak gitu mah. Tapi kan itu mah udah habis, maksudnya udah gua kenyang juga, dikasih tahu. Setelah makan daging babi lu ada ngerasain efek kayak gimana gitu? Gak ada. Kagak ada efek-efek apa-apa. Yang lu rasain pas makannya itu enak gitu. Enak aja. Pantesan ya kriuk itu mahal. Harga kupingnya itu 25.000 kriuk. Kupingnya doang ya? Iya, kupingnya doang. Kuping non. Babi yang kriuk di Bali kemarin gua ngayal. Ngapain ke Bali? Ngayal kata gua juga. Balik papan. Iya. Iya. Tapi pengalaman gue pas itu benar-benar ekstrim banget loh. Banyak banget pengalaman di luar tuh bang. Pas dulu tuh. Maksudnya pengalaman kerja kayak gitu ya. Iya. Cuman dari dulu juga gue kerja paling lama tuh kerja 1 bulan. Pulang lagi, kerja lagi, pulang lagi. Gitu-gitu terus. Nggak kayak Sidiki mah berapa tahun dik? Jalan berapa tahun sekarang? Dari 2015 sampai sekarang 2022 ya. Berarti Berapa tahun tuh, Ji? 7 tahun ya? 6-7 perkiraan segitu. Sama 8. Berapa? 7 tambah 8. 15 lah. 15. Tambah 3. Tambah 3 20. 15 tambah 3. Oh, 15 tambah 3 18, Pom. Belakangnya plus. Otak Ipong dari situ aja terus. Dia pikirannya gara-gara dia jadi admin micet, pikirannya kayak gitu terus, nggak beres. Iya, gua nggak seutuhnya gue tuh menghilangkan dari rasa itu. Ada aja meskipun gue Jadi tuh udah masih insaf. kerasa gitu. Ya, Tapi gue sekarang pengen ngobrol nih YouTube lu Indonesia campur Sunda gitu ya. nggak apa-apa kan channelnya ngacak. Iya. Jadi Coba kita bikin ulang yuk. gimana? Ngomong Indonesia tapi Campur campur Sunda gitu kan. Nggak apa-apa, bebas ngacak. Iya. Boleh di-cut? Nggak apa-apa, langsung aja. Langsung aja nanti dipotong gitu kan. Iya. Siap. Tahu aja. Kan ini channelnya ngacak nih. Mau konten apa, mau ngomong kayak gimana, yang penting nggak klaim cipta lah. Siap. Yang penting juga nggak ngerugiin orang lain. Meskipun orang kata ngomong naon terjelaskan atau bahasa Sunda. Dia nak kemana? Ya aku. Ke Kore uluan. Gaul sorangan lagi. Sebenarnya sih lebih asik bahasa kita ya. Iya sih. Keren sih, bahasanya tuh nadanya bervariasi. Nadanya tuh. Ada Kore heeh. tapi gue ilfil juga Ben. Ada kemarin sih udah lama ya. Ada cewek cantik nih. Gimana? Cantik banget men, cantik. Terus gue tanya nih, "Hai Neng, naon gitu?" Ini sumpah gue ilfil banget, sumpah. Kalau gue bukan kayak gitu loh bang. Gue pernah punya kenalan cewek ya Kacau. kan? Oke lah, cantik, maksudnya orangnya cantik, terus maksudnya karismatik, mukanya juga dapat ya kan. Tapi pas gue sering teleponan sama dia kan orang Jawa tuh. Iya. Ya kan, dia orang Jawa. Tadinya maksudnya normal lah ngomong sama gue bahasa Indonesia ya kan, cuman dia nggak bisa Sunda ya kan? Bisanya dia Jawa, akhirnya dia ngomong Jawa. Seketika 50% langsung cantik itu hilang, kesirap sama ucapan dia.
Tapi gue mah enggak men kalau bahasa Jawa, soalnya gue nggak ilfil sama bahasa Jawa itu, gue gak ngerti sama bahasanya. Tapi Ya kan maksudnya cara si cewek nyebutin bahasa Jawanya itu yang gua nggak paham gitu men. Jawa itu bervariasi men, ada yang Jawa Medok, ada yang Jawa. Lu bisa meragain gak sih bahasa Jawa? nggak bisa, gue Bisa dikit gue mah. Kalau gue nggak ngerti gimana, sedikit pun bahasa Jawa. cowoknya Dimas gitu kan. Tapi kalau misalkan cewek yang ngomong kayak gitu gimana? Jawa kan biasanya kalau orang Jawa Medok itu kalau ditanya udah makan belum gitu kan. Oke. Wis mangan Durung. kita nanya nih. Nah, Wis mangan durung. Tadi wis tanya jawab lagi karo apa? Karo endok. iya kayak gitu. Yang gue tahu tuh bahasa Jawa itu gini. Gising ngendi. Kan gue bingung. Apaan? Kata gue boro-boro gising ngendi, gising tega pokoknya. Lu ilfil sama kenalan lu cewek? Enggak ilfil, cuman gua ngerasa kayak gimana ya kalau misalkan dia ngomong Jawa tuh seketika ya maksudnya Karismatik dia hilang. iya cantiknya dia tuh hilang gitu Pong. Kalau gue sih enggak sih, kalau soalnya gue gak ngerti bahasa Jawa. Tapi kan ini bahasa Sunda, bahasa gue juga. Tapi jujur gue kalau ngeliat cewek, sorry ini gue jatuh. Bahasa Cewek-cewek orang Jawa itu kalau gue lihat lucu gue main. Kalau gue pribadi ngeliatnya lucu. Maksudnya orang Jawa. Iya benar, gue juga lucu. lucu. Benar. Baik Jawa Medok itu dia cantik di Jawa Medok gitu kan. Karena gue Lucu punya banget. kenalan ngomongnya bahasa Jawa mulu. Siap. Gini nih ngomongnya. Gimana ya? Nih, Gak bisa meragain loh jujur. Ningkene. Ini ke orang empong. Iya gimana sih? Tapi itu mending Jawa Jogja kayak begitu kan. Maksudnya di luar sana itu bahasanya masih kita pahami men. Masih kita walaupun kita nggak bisa jawab tapi kita masih mengatur. Coba lu Jawa Serang dah. Buset. Gimana tuh Jawa Serang? Nang disirek gitu kan. Nah, itu yang gua maksudnya. Susah itu men. Itu yang kayak kalau bahasa Sunda bahasa kasarnya kali ya kayak gitu. Ngerti gue itu mending kayak santai mah ya. Wih nyerocos. Iya ngomongnya kayak Susah banget nggak buat ada titik dipahami. komanya Gua- gitu loh di. Itu PR banget sih. Gue kan kerja di Serang gitu kan. Gue belum bisa tuh namanya ngebandungin orang-orang di Serang itu. Kayak gitu ya. Mungkin karena belum mengetahui gitu kan. Nanti suatu saat kalau udah hatamah udah pasti nggak bakal begitu kali ya. Ngedengarnya udah biasa aja. Cuma kalau sekarang kalau ngedenger orang Serang ngomong Jawa, gue diem aja kan. Iya. Tapi lu ngerti, maksudnya ngerti. Sedikit ngerti kayak sire kan kamu gitu kan. Kayak gue sire apa gitu. Kalau kita kan sire sirah ya. Kirain sirah gitu hulu gitu. Kayak misalkan orang apa ya, orang Sukabumi, kalau bumi-bumian kayak kalau di kita mah imah-imahan ya kan. Di kita mah bumi ya maksudnya tanah ya. Kalau di sana mah kan bumi tuh kayak mainan gitu katanya. Ya mau bumi-bumian gitu. Bumi-bumian. Orang Bandung atau Cianjur apa ya? Kalau misalkan dia ngomong tuh kayak gitu. Padahal sama kan Sunda, tapi dia beda arti gitu di kita tuh. Kalau kita mah kan Sundanya Sunda kasar. Kayak Enggak sih, di kita mah belum kasar. Ada yang kasar daerah Tangerang tuh. Itu bahasa kasar. emang Sunda Tangerang. Tangerang. Iya, Kasar banget itu. Gimana? Sia-siaan ya. Iya. Si anjing. Terus monyet. ngomongnya bukan gitu, ngomongnya tuh kalau kita kan masih ya. Itu kan modal. Ngising. Iya. Kalau kasar, makan Dahar. nyatu. Dahar nyatu. Iya. Tapi asik juga ya. Maksudnya asik juga gitu. Maksudnya kita. Tapi kalau di kita mah kan bisa ngebedain nih. Iya. Iya, kalau kan di kita mah makan. Mam ke sesama. Ya. Terus tuang ke orang tua. Terus kalau lolodok ke hewan. Kalau nyatu Sih lebih ke apa ya? Hawaiian Hawaiian tuh terlalu kasar main dulu gitu. Kita nggak pernah pakai itu. Woi nyatu. woi barang dahar. Kita kayak teman kita sendiri gitu. Papadog. Dia. Sebenarnya gue pusing sih. Pusing bahasa Sunda kok banyak arti. Banyak banget. Iya banyak arti. Satu arti itu banyak kata. Banyak kata. Iya misalnya nyatu, emam, dahar, lolodok, papadog, Barang hakan. Masih itu masih itu aja artinya. Tapi gue suatu saat pengen nge-podcast orang Sunda yang ngomong yang kata lu tadi itu kayak senok gitu kan, kesenok jadi senok gitu, biru gitu yang Ada nih bisa dia ngomong emer